Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita beri senyuman yang terbaik kepada sang kiri dan kanan kita, sebab atas perkenan Tuhan kita boleh bertemu dan ada dalam persekutuan di dalam ibadah satu. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema dalam renungan kita saat ini adalah kompromi dengan dosa, awal dari kehancuran. Sekali lagi, kompromi dengan dosa, awal dari kehancuran. Mengawali khotbah saya ingin memberi pernyataan kepada kita semua. Tentu kita semua yang hadir pada saat ini sudah tidak asing lagi dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua kita, atau bahkan kita sebagai orang tua juga terbiasa memberi nasihat kepada anak-anak kita perihal pergaulan. Sebab apa? Sebab apabila kita salah bergaul, maka hal-hal yang negatif akan ada dalam hidup kita. Tetapi apabila kita bergaul dalam hal-hal atau lingkungan yang positif, maka hal-hal baik pula akan mengikuti kita. Nah, dalam bacaan firman Tuhan kita saat ini, kita akan sama-sama melihat bagaimana seorang raja yang besar, yaitu Salomo. Tentu kita semua yang hadir pasti tahu tentang Salomo. Dia adalah seorang raja yang besar yang diberkati dengan hikmat yang luar biasa daripada Allah. Dan karena hikmatnya, ia menulis kitab Amsal, Pengkhotbah, dan juga Kidung Agung. Tidak hanya menulis kitab tersebut, Salomo juga dikenal dengan kepemimpinannya yang sangat luar biasa dalam masanya, sehingga ia menjadi salah satu raja yang ditakuti di kalangan bangsa-bangsa di sekitar Israel. Namun dalam bacaan kita saat ini kita akan melihat bagaimana seorang raja yang besar, seorang raja yang mempunyai hikmat bisa jatuh ke dalam dosa diakibatkan ia berkompromi dengan dosa yang dimulai dari relasi terhadap istrinya. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada saat ini adalah pembacaan yang ditulis dalam masa akhir pemerintahan Raja Salomo, yakni sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Pada masa itu kerajaan Israel sedang mencapai puncak kemakmurannya. Ada dalam stabilitas politik yang artinya keadaannya sedang baik-baik saja, tidak kekurangan suatu apapun, dan juga pengaruhnya yang sangat luas di sekitar bangsa-bangsanya. Mengapa hal itu bisa demikian terjadi? Dikarenakan Salomo melakukan praktik diplomasi kuno, yaitu dengan cara mengambil istri-istri dari kerajaan di sekitar Israel. Dengan cara mengambil istri-istri di sekitar kerajaan Israel, dengan secara tidak langsung Salomo sedang memperkenalkan dirinya dan sedang mengendalikan agar kekuasaannya dapat ia pegang semuanya. Jadi dengan cara dia mengambil istri-istri dari sekitar kerajaannya, itu adalah salah satu cara agar dia menguasai setiap bangsa-bangsa yang ada di sekitar dia. Dan demikian juga orang-orang di sekitar dia dapat takluk kepadanya, sebab dia punya kekuasaan yang besar pada masa itu. Namun dalam bacaan firman Tuhan kita, mari bersama kita akan melihat hal-hal yang tertuang dalam bacaan kita. Dalam ayat pertama hingga ayat yang ke-13, di situ ditekankan bahwa masalah utama bukan terletak pada banyaknya istri yang diambil oleh Salomo, tetapi nyatanya masalahnya adalah ketika Salomo menjadi pribadi yang lebih mencintai istrinya dibanding mencintai kehendak Allah. Tetapi informasi bagi kita bapak-bapak dan juga kaum muda, ini bukan berarti secara tidak langsung kita mengatakan bahwa karena Salomo punya 700 istri dan 300 gundik, jadi saya bapak-bapak juga mau tambah istri satu ya. Ya jangan ya, sebaiknya, karena ini informasi bukan perintah. Atau pula bagi anak-anak muda yang akan hendak menikah, sebaiknya cukup satu, jangan dua. Nah, ketika Salomo lebih mencintai istri-istrinya, ia mengabaikan perintah daripada Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan oleh penulis dalam ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Dan semuanya itu dipertegas di ayat yang keempat. Di situ dikatakan bahwa hatinya tidak sepenuhnya berpaut pada Tuhan. Di dalam tradisi Ibrani,
hati melambangkan pusat kehendak dan kesetiaan. Apabila seseorang telah menyimpang daripada hal yang telah disepakati sebelumnya, menunjukkan bahwa ia tidak punya hati yang teguh atau kokoh. Di sini dikatakan bahwa hati daripada Daud ayah Salomo lebih kuat dibanding Salomo, sebab Daud lebih mementingkan kepentingan Tuhan dan perintah Tuhan, meskipun nyatanya Daud pernah jatuh di dalam dosa. Nah, kalau kita perhatikan lagi di ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8, di situ ditekankan bahwa Salomo bahkan membangun tempat ibadah bagi dewa dan dewi asing sembahan istrinya. Tindakan ini menunjukkan penyimpangan yang serius. Pertama, Salomo membangun relasi dengan istri-istrinya, dan karena sudah dibangun relasi dalam pernikahan, karena termakan oleh godaan dan suara dan bisikan dari istri-istrinya, akhirnya Salomo mengambil tindakan untuk membuat tempat penyembahan bagi Allah istrinya. Salomo yang awalnya membangun bait Allah, kini menjadi sosok yang menyediakan tempat penyembahan bagi Allah lain. Padahal di ayat yang kedua dikatakan bahwa jangan bergaul supaya kamu jangan terpengaruh, tetapi Salomo mengabaikan hal tersebut. Di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10, di situ penulis menyatakan bahwa Allah menyatakan murka karena Salomo telah menerima pernyataan langsung darinya sebanyak 2 kali, tetapi Salomo tidak taat. Di sini kita melihat bagaimana seorang raja yang dipenuhi dengan hikmat jatuh di dalam dosa, bahkan sampai mengabaikan perintah daripada Tuhan sebanyak 2 kali. Dan di dalam ayat yang ke-11 dan 13, Allah akhirnya memutuskan akan memuliakan kerajaan dari tangan keturunan Salomo. Tetapi karena kemurahan Allah dan mengingat perjanjiannya akan hambanya Daud, Allah menunda hukumannya sampai pada kematian daripada Raja Salomo. Dan inilah yang menjadi dasar mengapa adanya kerajaan Israel atau kerajaan utara dan juga kerajaan selatan atau Yehuda. Nah, demikianlah firman Tuhan ini ditafsirkan bagi kita sekalian. Lalu apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita? Hal yang pertama adalah menjaga kesetiaan kepada Allah. Keberhasilan dan hikmat ini tidak menjamin kesetiaan yang berkelanjutan, melainkan relasi dengan Allah yang harus terus dipelihara dan dijaga. Sebagai umat Tuhan yang sudah mengenal Allah, bahkan kita sebagai pelayan, sebagai majelis, sebagai orang-orang berjabatan, kita dipanggil untuk melakukan kehendak-kehendak Allah, dan janganlah kita berkompromi dengan dosa yang mengabaikan dan membuat kesetiaan kita kepada Allah menjadi runtuh. Nah, cara kita berkompromi dengan dosa mungkin terkesan itu kecil, tetapi bisa menjadi hal yang besar apabila kita terus memperlakukannya dalam kehidupan kita. Contohnya seperti berkompromi dengan dosa. Contohnya kita masih hidup dalam judi, mabuk-mabukan, mencuri, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita yang menjadi orang-orang yang melayani Tuhan ini yang menjadi aktor di balik kejahatan. Karena nyatanya Salomo yang mengasihi Tuhan, yang bahkan menulis 3 kitab dalam Alkitab ini, jatuh dalam dosa karena tidak menjaga kesetiaannya kepada Allah. Jangan sampai kita hamba-hamba Tuhan yang menjadi aktor yang menyiapkan tempat kejahatan seperti judi, atau mengajak orang-orang untuk mabuk, atau bahkan mengajak orang untuk mencuri dan berbuat hal yang tidak baik. Kalau kita dapati di hari ini kita telah melakukannya, marilah kita berefleksi dengan kesungguhan hati kita dan kita mau berbalik kepada Tuhan. Poin yang kedua adalah bahaya kompromi dengan dosa yang seringkali dianggap kecil. Penyimpangan Salomo itu dimulai dari komprominya yang tampak menguntungkan secara politik. Karena kalau dia menikah dengan banyak istri, tentu dia punya relasi yang besar di setiap kerajaan di sekeliling dari Israel, dan dia punya kekuasaan, dan dia juga disegani dan dihormati. Nah, secara sederhana hal itu menguntungkan bagi Salomo, karena hidup dalam kerajaan itu menguntungkan bagi dia karena dia punya kekuasaan yang besar. Namun keuntungan itu justru menjadi salah satu pemicu daripada penyimpangannya, karena nyatanya keuntungan itu membuat dia tidak setia kepada Allah.
Nah, dalam kehidupan kita, seringkali kita beranggapan bahwa kesalahan kecil itu biasa saja, atau ini biasa kami lakukan. Ini sudah jadi rutinitas kami. Nah, hal-hal kecil itu bisa tampak dalam kehidupan kita, seperti menjalankan praktik budaya yang mendukakan hati Allah. Seperti Salomo membuat tempat-tempat penyembahan bagi Allah sembahan istrinya, kita mungkin tidak membuat tempat seperti Salomo pada saat ini. Tetapi bisa saja dalam kehidupan kita lebih mengutamakan praktik-praktik budaya dan memberhalakan budaya yang melebihi iman percaya kita kepada Tuhan. Atau dalam banyak kasus, seringkali kita lebih mengutamakan kepentingan adat daripada melayani, atau kepentingan adat, kepentingan budaya daripada cari Tuhan. Dalam kehidupan kita lihat seberapa banyak yang datang gereja. Padahal nyatanya kita banyak di tempat ini. Tetapi kalau kita pergi di tempat adat, tempat acara, di situ kita dapat lihat lebih banyak dari yang seharusnya datang gereja. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nyatanya kita lebih mementingkan praktik budaya daripada kita mencari Tuhan. Mari firman Tuhan ingatkan kita untuk kita boleh menjalankan budaya, tetapi jangan mementingkan budaya melebihi kepentingan Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang cemburu. Nyatanya dia menegur Salomo karena dia tidak mau kerajaan Israel menyembah kepada Allah lain. Karena itu Tuhan juga mengingatkan kita, jangan kita lebih sibuk terhadap urusan budaya dan mengabaikan Tuhan. Selain itu juga hal-hal kecil yang tampaknya biasa saja yang sering kita lakukan adalah pergaulan kita. Dalam hidup kita, cara bergaul kita menentukan kehidupan kita ke depan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang membangun hidup kita, maka kita akan berjalan dalam hal-hal yang positif. Tetapi apabila kita bergaul juga dengan orang-orang yang mendatangkan atau menjerumuskan kita kepada kejahatan, maka jangan heran kalau hidup kita akan begitu-begitu saja dan tidak ada kemajuan apapun. Karena itu, marilah bergaul atau menjadi agen perubahan di saat keadaan, di saat lingkungan mungkin tidak menginginkan adanya perubahan yang positif. Mari, kalau dalam keadaan dan lingkungan kita mungkin tidak dapat kita menemukan hal-hal baik, marilah kita menjadi perubahan, menjadi orang yang membawa dampak positif bagi lingkungan kita. Dalam kehidupan kita juga, sebagai kaum muda dan mudi, kita diingatkan untuk mencari pasangan yang seiman. Jadi, teman-teman yang masih muda-muda, termasuk saya juga, marilah kita mencari pasangan yang seiman. Sebab kalau pasangan yang seiman itu, dia membuat kita dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau yang tidak seiman atau yang tidak Tuhan kehendaki, menjauhkanlah kita dari Tuhan. Karena itu mulai tanda-tanda sudah rasa-rasa dalam pacaran. Kalau dia bawa dampak yang positif atau dia kasih hal yang positif bagi saya, kalau dia buat saya dekat dengan Tuhan, tanya Tuhan apakah ini dia dari Tuhan dan kehendak Tuhan, biarlah kami terus menjalaninya. Tetapi kalau dia buat kamu tidak dekat dengan Tuhan atau menjauhkan kamu daripada Tuhan, sebaiknya putuskan sebelum terlambat. Amin. Yang muda-mudi, sebaiknya putuskan sebelum terlambat, karena kalau sudah menikah tidak ada lagi kata untuk berbalik lagi. Nah, sebagai kaum muda juga yang akan menikah, mungkin ketika masa muda kita terlihat rajin ikut ibadat, ikut pertemuan dan melayani Tuhan. Tetapi ketika kita sudah menikah, kita enggan mengikuti ibadah. Karena kita lebih sibuk terhadap urusan kita. Firman Tuhan panggil kita dan ingatkan kita untuk kita juga kembali kepada Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita juga, dalam keluarga kita, orang tua mempunyai peranan yang penting untuk menjadi contoh dan teladan bagi anak-anaknya. Sebab cara hidup orang tua yang takut akan Tuhan akan membawa berkat bagi anak-anaknya.
Tetapi apabila orang tua tidak hidup takut akan Tuhan, jangan heran atau jangan harap atau jangan bermimpi kalau kita kehidupan anak-anak tidak mendapat berkat. Sebab nyatanya kita orang tua telah menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak kita. Dalam firman Tuhan kita, Allah mengingat kebaikan daripada hamba-Nya Daud. Artinya, ketika kita berbuat baik sebagai orang tua, melakukan tugas dan tanggung jawab kita yang berkenan di hadapan Tuhan dengan cara hidup kita, Allah akan mempertimbangkan itu untuk kehidupan kita yang berkelanjutan. Jadi mungkin saat ini kita tidak langsung menerima berkat, tetapi anak-anak kita akan menjadi penuai dari apa yang kita lakukan di hari ini. Karena itu tunjukkanlah dan berikanlah contoh yang terbaik bagi anak-anak kita, sehingga hal itu menjadi hal baik yang terus bergantian dari generasi ke generasi, tidak hanya stuck di kita atau berhenti di kita saja. Karena itu dalam kehidupan kita, Allah itu bisa saja tidak langsung menghukum kita apabila kita berbuat dosa. Tetapi mungkin saja penghukuman itu ditunda sampai anak-anak kita. Jadi kalau mau anak-anak kita diberkati, kalau mau hidup anak-anak kita dipelihara dan dijaga oleh Tuhan, marilah kita lakukan kebaikan-kebaikan itu dimulai dari saat ini. Jadi ketika kita pulang, kita merefleksikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik, agar kita juga menjadi orang tua yang baik, menjadi kaum muda-mudi yang baik, menjadi masyarakat yang baik, menjadi orang-orang yang memberi pengaruh bagi lingkungan dengan baik, dan menjalankan praktik budaya juga yang berkenan di hati Tuhan. Di akhir dari khotbah saya punya ilustrasi bagi kita. Seorang pelaut tidak tenggelam karena air berada di luar kapal, tetapi kapal tersebut akan tenggelam apabila air itu masuk secara perlahan-lahan. Nah, demikian pula kehidupan kita sebagai orang percaya. Dunia mungkin tidak dapat menghancurkan kita selama dunia tidak menguasai hati kita. Tetapi apabila hati kita mulai kompromi dengan dosa, dimulai dari hal-hal kecil seperti cinta kita lebih besar kepada dunia dibanding cinta kita kepada Tuhan, maka jangan heran apabila kerohanian kita akan perlahan-lahan tenggelam. Karena itu marilah kita pulang dengan memperbaiki hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Allah, yang tidak berkompromi dengan dosa, dari hal-hal kecil yang menjadi awal dari kehancuran. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong dan memampukan kita untuk kita senantiasa melakukan firman ini dalam hari-hari hidup kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.